Assalamualaikum Kak. Jadi di sini Alda mau ngasih tahu tentang informasi. Kan nanti kakak-kakak pada bakalan nikah nih kan, dan tentunya hamil. Dan di sini Alda mau jelasin tentang HIV/AIDS. Alda ada poster HIV/AIDS, bisa dilihat di share screen Alda yang Alda tampilkan. Yang pertama itu, Alda mau jelasin gini Kak. Di sini nih ada penjelasan HIV/AIDS. HIV/AIDS itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Nah, selanjutnya itu ada AIDS loh, Kak. AIDS itu kondisi di mana HIV ini sudah pada tahap infeksi akhir. Dan tentunya HIV/AIDS ini juga bisa menyerang dari ibu hamil ke janinnya. Nah, cara penularannya itu yang pertama, penularan vertikal dari ibu ke anak bisa terjadi pada masa kehamilan melalui darah ibu yang melewati plasenta atau ari-ari kemudian ke tubuh janin. Yang kedua, pada saat persalinan, saat terjadi kontak antara bayi dan cairan tubuh ibu di jalan lahir. Yang ketiga, ketika bayi sudah lahir dan melalui pemberian ASI. Nah, selanjutnya pasti ada dampak penyakit dari HIV/AIDS tersebut. Nah, dampak penyakitnya terhadap ibu hamil yang pertama itu melemahnya daya tahan ibu. Yang kedua, janin berpotensi tertular virus HIV. Terus selanjutnya itu bayi berisiko terlahir cacat atau prematur. Dan tentunya yang terakhir dapat memburukkan kesehatan tubuh kita. Tapi di balik dampak tersebut, pasti ada pencegahannya nih penularan HIV dari ibu ke bayi. Yang pertama itu penggunaan antiretroviral selama kehamilan. Selanjut memakai itu, kakak bisa memakai penggunaan antiretroviral saat persalinan dari bayi yang baru dilahirkan. Dan juga penggunaan obstetrik selama persalinan. Dan yang terakhir, bagaimana cara kakak penata laksana selama menyusui sesuai pedoman yang dianjurkan oleh bidan atau dokter yang kakak konsultasikan. Terus selanjutnya ada Alda mau jelasin nih apa aja peran pemerintah dan swasta dalam pencegahan. Peran pemerintah dan swasta dalam pencegahan HIV dari ibu ke bayi itu yang pertama dengan meningkatkan komunikasi, informasi, edukasi tentang HIV/AIDS. Yang kedua, pemerintah telah membentuk program PMTCT atau Prevention of Mother in Child HIV Transmission. Lalu yang ketiga, pemerintah bahkan swasta telah membentuk program penanggulangan layanan VCT. Terus yang selanjutnya itu ada pemerintah telah melakukan pengobatan orang dengan HIV/AIDS itu tuh melalui lembaga-lembaga yang ada. Dan juga yang kelima tuh ada pelatihan peer education atau pendidikan sebaya. Dan yang terakhir kampanye anti stigma dan diskriminasi ODA yang sekarang ini sering terjadi yang sering dibikin oleh pemerintah. Mungkin itu aja Kak. Kira-kira kakak-kakak pada ngerti nggak sih? Oke, atau kakak-kakak juga punya informasi mengenai HIV, mungkin bisa langsung dijelaskan, Kak. Jadi bisa sharing diri. Mungkin dari Kak Bunga. Oke, Kak Nisa. Oke, kalau dari kakak itu ada, kakak juga bikin poster nih tentang HIV/AIDS pada remaja. Mungkin Alda yang masih remaja bisa banget nih mengetahui informasi ini dari poster kakak. Di sini kakak mau ngejelasin yang pertama untuk apa itu HIV dan AIDS juga mungkin udah ada di poster Alda ya. Mungkin untuk dampaknya sendiri itu ada tuberkulosis, toxoplasmosis, cryptoporidiasis, stimogelavirus, candidiasis, limfoma, pneumonia kronis, sindrom wasting pada AIDS, herpes simplex, dan cryptococcus meningitis. Nah, untuk penyebab sendiri itu ada 5 penyebab. Yang pertama dari faktor biologis ibu positif HIV, bisa juga dari sanitasi alat suntik, pemberian ASI, transfusi darah, dan hubungan seks. Untuk pencegahannya itu juga bisa dari menghindari seks bebas,
jangan gunakan jarum bergantian, menggunakan kondom, perhatikan luka yang terbuka, lakukan vaksin, dan yang terakhir itu pre-exposure prophylaxis. Nah, untuk kapan dan mengapa bisa terjadinya ini, Alda udah tahu belum? Belum, Kak. Nah, di sini Kakak juga masukin kapan mengapa bisa terjadinya, yaitu pada saat remaja tentunya kan emosional pada remaja itu kan belum matang. Jadi, tanpa pengetahuan yang benar, remaja rentan melakukan perilaku seperti seks pranikah, serta konsumsi rokok dan alkohol, dan penggunaan narkoba. Hal-hal tersebut yang bisa menyebabkan remaja beresiko dan tertular HIV. Lalu untuk, di poster Kakak juga ada sama seperti Alda, ada peran pemerintah dan swasta dalam pencegahannya. Kurang lebih sama, yaitu ada membuat kebijakan tentang pencegahan dan penularan HIV, melakukan pengawasan terhadap pencegahan penyakit HIV atau AIDS, meningkatkan peran antar sektor untuk menekan angka HIV atau AIDS, dan yang terakhir menyediakan pelayanan bagi, orang dengan HIV/AIDS. Mungkin itu dari Kakak, mungkin dari Kak Nisa juga mau sharing tentang posternya? Boleh, sebentar ya Kakak mau di-share dulu posternya. Mungkin karena Kak Bunga sama Kak Alda kan nanti kita sesama perempuan, kan nanti mau menikah dan hamil. Jadi perlu mengetahui juga tentang HIV/AIDS, tentang ibu hamil. Nah, saya punya poster tentang penularan HIV/AIDS pada ibu hamil. Nah, di sini saya ingin menginformasikan bahwa risiko penularan HIV/AIDS dari ibu hamil yang positif kemungkinan sekitar 2-10% dapat tertular kepada bayinya. Nah, penyebabnya itu dapat dipengaruhi oleh kerutinan berhubungan seksual dengan suami yang positif HIV. Terus ada dapat berasal dari penggunaan jarum suntik yang tidak steril sewaktu kakak-kakak sebelum hamil. Nah, dampaknya itu dapat sistem imun yang rusak akibat infeksi HIV membuat ibu hamil sangat rentan terhadap infeksi oportunistik hingga mendapat kanker. Nah, yang dampak yang kedua itu tanpa pengobatan, ibu hamil yang positif HIV berisiko 25 hingga 30% menularkan virus pada bayinya selama kehamilan. Nah, pencegahannya itu ada deteksi dini dari status HIV. Terus ada pemberian obat antiretroviral atau ARV selama kehamilan. Terus melindungi bayi selama persalinan dan menyusui. Terus bayinya juga nanti setelah persalinan dan setelah lahir menerima pengobatan antiretroviral juga. Nah, peran pemerintah dan swasta tersebut ada membuat program serta kebijakan yang mengatur tentang pencegahan dan penularan HIV. Terus menyediakan pelayanan bagi ODH, melakukan pengawasan, serta pencegahan terhadap penyakit HIV/AIDS tersebut. Terus ada meningkatkan peran antar sektor untuk menekankan angka HIV/AIDS. Nah, mungkin sekian dari poster saya. Bisa kakak lihat juga mungkin posternya. Mungkin kalau bisa kurang jelas nanti bisa lihat dari IG saya aja. Mungkin sekian dari saya. Oke, makasih ya kakak-kakak semua. Mungkin sharing-hearing kita kali ini lewat online ya Kak, lewat Zoom. Dan mungkin besok ketika COVID telah selesai kita bisa ketemu berkumpul di rumah.